Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ilmul Mantiq karya Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Sekarang kita memasuki pembahasan mengenai Al-Burhan, atau biasanya dikenal dengan dalil burhani, yaitu dalil yang sangat meyakinkan sekali sehingga tidak memberikan celah keraguan. Tidak ada celah keraguan di dalam dalil burhani ini, yang bersifat burhani ini. Apa yang dimaksud dengan al-burhan atau dalil burhani ini? Kuah adapun al-burhan, ma adalah sesuatu, isinya ma ini adalah kias atau kesimpulan, ya. Kuah adapun al-burhan, ma adalah sesuatu ya ta'allafu yang tersusun apa ma min muqaddimatin yakiniyatin, dari premis-premis yang meyakinkan, liintajil yakin, untuk melahirkan kesimpulan yang bersifat meyakinkan. Ini yang disebut dengan al-burhan, yaitu kias yang premis-premisnya terdiri dari yakini, bersifat meyakinkan, untuk melahirkan kesimpulan yang juga meyakinkan. Dengan adanya muqaddimat yakiniyah ini, maka kesimpulan yang dihasilkan pasti yakini juga. Itu yang dimaksud dengan dalil burhani atau al-burhan. Mislu al-arba'atu zaujun. Contohnya, al-arba'atu adapun 4, zaujun adalah genap. Wal khamsatu dan 5, fardun adalah ganjil. Nah, pernyataan al-arba'atu zaujun ini adalah bersifat burhani, bersifat sangat meyakinkan. Orang tidak akan meragukan mengenai kebenaran dari pernyataan bahwasanya 4 itu adalah genap. Apabila seorang itu memiliki akal yang waras, yang mengetahui apa itu 4 dan apa itu genap, maka dia pasti membenarkan pernyataan bahwasanya 4 itu adalah genap dan 5 itu adalah ganjil. Tidak ada keraguan sama sekali mengenai kebenaran dari pernyataan ini. Wal qadaya al yakiniyatu, dan qadiyah, proposisi-proposisi yang meyakinkan, ismani, ialah ada 2 bagian. Pertama, doruriyatun, disebut dengan doruriyat atau aksiomatik, artinya kebenarannya tidak membutuhkan pada nalar, atau keyakinannya tidak membutuhkan pada nalar. Yang kedua disebut dengan nazariyat, atau keyakinan yang dihasilkan dari pernyataan tersebut masih membutuhkan pada nalar, atau disebut dengan nazariyat, spekulatif. Pertama disebut dengan doruriyat, yaitu aksiomatik, dan yang kedua disebut dengan nazariyat, yaitu bersifat spekulatif, karena keyakinan yang dihasilkan dari kesimpulan tersebut atau qadiyah proposisi tersebut masih memerlukan nalar. Wa daruriyatu sittun, dan adapun yang bersifat daruri, sittun ada 6. Sittun adalah 6. Jadi yang termasuk daruriyat itu ada 6. Apa saja burhan daruri itu? Pertama disebut dengan awaliyat. Apa yang disebut dengan awaliyat?
Wahiyya dan adapun awaliyat, al-qadaya adalah qadiyah-qadiyah atau proposisi-proposisi, allati yahkumu bihal haq aklu, yang menghukumi biha dengan qadaya al-aklu, apa akal, bimujarradi tasawwur tarafaini, bimujarradi tasawwur tarafaini, dengan semata-mata menggambarkan dua sisi, yaitu maudhu dan mahmul atau muqaddam dan talinya. Jadi dengan hanya semata-mata mengetahui mahmul dari qadiyah tersebut, maka akal kita secara otomatis membenarkan pernyataan tersebut. Misalnya ya, al-kullu a'zamu minal juz'i. Adapun keseluruhan, a'zamu ialah lebih besar, minal juz'i dari bagian. Apabila kita mengetahui apa itu keseluruhan dan apa itu bagian, maka secara otomatis ya akal kita membenarkan bahwasanya keseluruhan itu memang lebih besar dari bagian. Nah, keseluruhan itu memang besar dari bagian. Misalnya pohon. Pohon ini kan terdiri dari bagian-bagian, yaitu bagian yang membentuk pohon itu adalah batangnya, akarnya, rantingnya atau dahannya, dan daun. Nah, itu yang membentuk dari pohon. Pohon ini disebut dengan kul. Sementara bagian-bagian pembentuknya, misalnya ini akarnya, disebut dengan juz'un. Apabila kita tahu apa arti dari kulun, keseluruhan, dan tahu arti dari juz'un, maka akal kita secara otomatis membenarkan pernyataan bahwasanya keseluruhan itu lebih besar daripada bagian, tanpa perlu pada perantara lain. Cukup akal kita yang membenarkan. Itu yang disebut dengan awaliyat, yaitu kita menghukumi kebenaran sebuah proposisi atau sebuah pernyataan, yaitu dengan hanya akal saja. Akal saja secara otomatis membenarkan. Itu yang disebut dengan awaliyat. Yang kedua disebut dengan musyahadat. Apa yang disebut dengan musyahadat itu? Wahiyya dan adapun musyahadat, al-qadaya adalah qadiyah-qadiyah, allati yang tudrakuh yang diketahui, apa alati bil hissi zahiri, atau ditangkap, tudraku yang ditangkap, apa alati bil hissi zahiri dengan indera yang zahir. Indera yang zahir itu ada 5, yaitu indera penglihatan, indera peraba, indera penciuman, indera perasa, dan indera pendengaran. Nah, apabila sebuah proposisi diamini kebenarannya oleh akal, namun akal membenarkan proposisi tersebut masih membutuhkan pada al-hissi zahir, indera yang tampak, yang 5 itu yang sudah disebutkan barusan, maka itu disebut dengan musyahadat. Misalnya, nahu contohnya, asyamsu musyrikotun. Adapun matahari, musyrikotun ialah bercahaya. Akal kita mengamini kebenaran bahwasanya matahari itu bercahaya. Namun, akal kita mengamini kebenaran dari pernyataan ini masih membutuhkan perantara penglihatan. Karena kita melihat dengan mata kita bahwasanya memang matahari benar-benar bercahaya. Karena masih butuh perantara basar, yaitu penglihatan, maka ini disebut dengan musyahadat, yaitu pernyataan yang meyakinkan dan diamini kebenarannya oleh akal, namun akal ini membenarkan pernyataan tersebut melalui perantara indera penglihatan, seperti asyamsu musyrikoh. Misalnya yang kedua, an-naru muhriqatun. Adapun api, muhriqatun ialah membakar. Akal membenarkan bahwasanya api itu memang membakar. Namun, akal mengamini kebenaran ini dengan perantara indera peraba.
Karena ketika kita menyentuh api, misalnya, memang tangan kita, menyentuh api dan memang terbakar, panas, membakar api itu. Nah, pernyataan bahwasanya api itu membakar dan diamini oleh akal, namun akal ini mengamini kebenaran pernyataan tersebut melalui perantara indera peraba. Akal kita mengamini bahwasanya api itu memang benar-benar membakar. Cuman akal ini membenarkan pernyataan ini dengan perantara indera peraba. Contoh yang kedua, Arwirdu zakiyur rahati. Adapun bunga mawar adalah wangi baunya. Akal kita akan membenarkan pernyataan bahwasanya bunga mawar itu wangi. Namun, masih membutuhkan pada perantara indera penciuman. Indera penciuman. Kita mengamini kebenaran bahwasanya bunga mawar itu baunya wangi. Perantaranya apa? Kita membenarkan itu, akal kita membenarkan, yaitu dengan perantara indera pewangi. Indera penciuman. Karena memang kita mencium bahwasanya memang betul-betul bunga mawar itu harum baunya. Contohnya lagi, al-asalu hulu ta'mi. Adapun madu ialah manis rasanya. Kita membenarkan pernyataan ini, akal kita membenarkan dengan perantara indra prasa. Karena ketika kita merasakan madu, maka memang benar-benar manis. Nah, dari isi itulah maka akal kita membenarkan pernyataan bahwasanya madu itu adalah manis. Contohnya, al-bulbulu husnus sauti. Adapun burung bulbul ialah bagus suaranya. Akal kita membenarkan pernyataan ini. Namun butuh pada perantara indera pendengaran. Melalui indera pendengaran kita mendengar kicauan burung bulbul dan memang benar-benar indah. Baru ada pernyataan bahwasanya burung bulbul itu adalah suaranya indah, maka baru setelah itu akal kita mengamini mengenai kebenaran dari pernyataan tersebut. Nah, proposisi-proposisi yang kebenarannya diamini oleh akal melalui perantara indera yang zahir atau indera yang 5 yang sudah disebutkan barusan, itu disebut dengan musyahadat. Musyahadat itu sendiri artinya adalah yang disaksikan. Yang ketiga, yang masuk kategori daruriyat, yaitu wijdaniyat. Wijdaniyat. Apa yang dimaksud dengan wijdaniyat? Wahiyah dan adapun wijdaniyat allati ialah proposisi-proposisi, ya, pernyataan-pernyataan tudrakuh yang ditangkap apa allati bilhisil batini dengan indera batin. Indera batin. Maksudnya indera batin ini adalah selain indera yang 5 yang zahir. Misalnya, al-ju'u adapun ju' lapar, mu'limun ialah menyakitkan. Pernyataan al-ju'u mu'limun ini kita mengamini kebenarannya karena kita memang sudah merasakan dan memang benar bahwasanya lapar itu memang menyakitkan. Contohnya lagi, al-khaufu muz'ijun, adapun takut muz'ijun ialah menggelisahkan. Kita membenarkan kebenaran pernyataan ini dan meyakini kebenaran pernyataan ini dengan melalui perantara hissil batin. Misalnya kita memang benar-benar ketika takut sangat menggelisahkan. An-najahu sarun. Adapun kesuksesan, sarun ialah menyenangkan. Kita membenarkan pernyataan ini dengan perantara hissil batin. Misalnya ketika kita merasakan kesuksesan memang benar-benar menyenangkan. Baru setelah ada pernyataan an-najahu sarun, maka secara otomatis akal kita membenarkan pernyataan itu. Kita membenarkan pernyataan an-najahu sarun, kesuksesan itu menyenangkan
dengan perantara hissul batin, indera batin. Karena itu ini disebut dengan wijdaniyat, bersifat wijdaniyat ya, psikologis ya, bersifat wijdaniyat. 4. Mujarrabat. Apa yang dimaksud dengan mujarrabat? Wahiyya, dan adapun mujarrabat, al-qadaya adalah qadiyah-qadiyah, allati yang yahkumu menghukumi biha dengan qadiyah, al-aqlu apa akal, ba'da tikraril musyahadati setelah berulang-ulang menyaksikan. Jadi yang dinamakan mujarrabat itu adalah qadiyah-qadiyah yang kebenarannya diamini oleh akal karena berulang-ulang dengan perantara terjadi secara berulang-ulang. Misalnya asinomiki, nah, ini adalah nama tumbuhan, senemaki ya. Mushilun ialah membuat mencret. Misalnya memang setelah minum pohon senamiki ini, misalnya memang setiap kali minum membuat mencret. Nah, baru kita membenarkan pernyataan bahwasanya memang asinomiki mushilun. Misalnya yang lebih kita bisa tangkap ya, contohnya minum bodrek itu bisa menghilangkan rasa sakit kepala. Maka akal kita akan mengamini kebenaran pernyataan ini setelah itu terjadi berulang-ulang kepada kita. Misalnya kita setiap kali minum bodrek, memang sakit kepala kita hilang. Begitu terus berulang-ulang, misalnya sampai 5 kali. Tiap kali sakit kepala, minum bodrek, baru sakit kepalanya hilang. Begitu terus berulang kali. Nah, baru ketika ada pernyataan bahwasanya bodrek bisa menghilangkan rasa sakit kepala, maka kita akan membenarkan. Nah, kita membenarkan itu ba'da tikraril musyahadah, yaitu setelah berulang-ulang menyaksikan. Karena itu ini qadiyah yang kebenarannya diamini oleh akal dengan melalui perantara tikraril musyahadah, berulang-ulang disaksikan, disebut dengan mujarrabat. Mujarrabat sendiri adalah pengalaman-pengalaman. Berdasarkan pengalaman-pengalaman, memang misalnya bodrek itu menghilangkan rasa sakit kepala. Yang kelima yaitu hadasiyat. Hadasiyat. Apa yang dimaksud dengan hadasiyat? Wahiyya, dan adapun hadasiyat, allati ialah yang yahkumu menghukumi biha dengan allati, al-aqlu apa akal, bihadasin qawiyin, dengan hadasin qawi. Hadas ini semacam perasaan atau intuisi yang kuat, finnafsi di dalam jiwa, mufidin yang memberikan faidah dan ilmu bagi ilmu. Nahu contohnya al-ardu adapun bumi, mustadiratun ialah bundar. Kita ya membenarkan pernyataan bahwasanya bumi itu bundar. Kita membenarkan, akal kita secara otomatis membenarkan dengan perantara intuisi yang kuat atau perasaan yang kuat. Setelah itu berulang-ulang, kita menyaksikan sebuah fenomena, lalu kita simpulkan dengan melalui perasaan intuisi yang kuat itu bahwasanya memang al-ardu mustadiratun. Bumi itu adalah bundar atau bulat ya. Bumi itu bundar atau bulat. Ini mengenai bumi bulat ini pembahasannya sangat panjang. Saya hanya sekilas saja, tidak akan menjelaskan secara panjang lebar karena ini masuk perdebatan dari dulu sampai sekarang belum selesai-selesai ya. Ada kelompok yang meyakini bumi datar, ada kelompok yang meyakini bumi bulat. Nah, itu ya. Ada kelompok-kelompoknya. Dan yang keenam yang masuk daruriyat yaitu adalah mutawatirat. Apa yang dimaksud dengan mutawatirat? Wahiyya, dan adapun mutawatirat, allati ialah yang yahkumu menghukumi biha dengan allati, al-aqlu apa akal,
biwasitotis samai dengan perantara mendengar, anjamin dari sekelompok orang, yu'manu yang diamankan atau diselamatkan, tawatu'um apa sepakatnya mereka, jam'un alal kadhibi atas kebohongan. Jadi yang dimaksud dengan mutawatir itu adalah pernyataan yang dibenarkan oleh akal dengan perantara mendengar dari banyak orang yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berbohong. Itu yang disebut dengan mutawatirat. Misalnya Makkah tu fil Hijaz, adapun Mekah fil Hijaz ialah di Hijaz. Kita tidak pernah ke Mekah. Cuman kita mendengar dari banyak orang bahwasanya Makkah itu memang ada dan letaknya ada di Hijaz. Nah, akal kita membenarkan pernyataan ini dengan perantara wasitotis sama, yaitu perantara mendengar dari banyak orang yang tidak mungkin mereka itu sepakat untuk berbohong. Dan itu termasuk mutawatirat dan termasuk dalil burhani. Contohnya lagi, Misra fi Ifriqiyah. Adapun Mesir yaitu berada di benua Afrika. Nah, pernyataan ini akal kita membenarkan, tapi perantaranya yaitu wasitotis sama. Dengan sebab kita mendengar dari banyak orang bahwasanya ada negara Mesir dan negara Mesir itu letaknya ada di Afrika. Nah, kita membenarkan atau akal kita membenarkan terhadap pernyataan ini dengan perantara kita mendengar banyak orang bahwasanya memang ada negara Mesir dan letaknya ada di Afrika. Wa amman nadhariyatu dan adapun nadhariyat fahiyya maka adapun nadhariyat al-qadaya adalah proposisi-proposisi allati yahkumu fiha yang menghukumi fiha di dalam allati al-aqlu apa akal biwasitotin nadhri wal istidlali dengan perantara bernalar wal istidlali dan istidlal. Jadi yang dimaksud dengan dalil burhani nadhariyat yaitu sebuah pernyataan yang dibenarkan oleh akal berdasarkan nazar, bernalar dan beristidlal. Kesimpulan, misalnya sebuah kesimpulan kita benarkan kebenarannya setelah melalui perantara bernalar dan beristidlal. Kakolina seperti perkataan kita, al-alamu hadisun. Adapun alam hadisun adalah baru. Kita membenarkan pernyataan ini dengan cara apa? Setelah kita beristidlal. Fal hukmu maka adapun penghukuman bihudusil alami dengan barunya alam nadhariyun ialah bersifat nadhari spekulatif. Li'annahu karena sesungguhnya hukum muktasabun ialah diperoleh minan nazri dari bernalar wal istidlali dan beristidlal bi annaqula dengan berkata kita fi dalilihi di dalam dalilnya hudusul alam al alamu adapun alam mutaghayyirun ialah berubah wa kullu mutaghayyirin hadisun dan setiap yang berubah hadisun adalah baru. Fanati jatuh hadal kias maka kesimpulan kias ini yakiniyatun ialah bersifat meyakinkan li'annaha karena sesungguhnya nati jatuh hadal kias muktasabatun ialah diperoleh biwajhin qat'iyyin dengan cara yang qat'i yang pasti. Fa'idza ruktiba maka apabila disusun al qiyasu apa qiyas min mithli hadhihi natijati dari seumpama kesimpulan ini karena maka ada apa kias burhanian ialah bersifat burhani. Jadi sebuah pernyataan bisa disebut dengan nazariyat apabila kebenarannya itu diperoleh melalui nazar dan istidlal. Dengan adanya nazar dan istidlal yang tidak bisa ditolak, maka kesimpulan dari nazar dan istidlal itu bersifat yakini, bersifat meyakinkan atau termasuk dalil burhani. Dalil yang sangat meyakinkan yang tidak memberikan celah sama sekali adanya keraguan. Kita untuk meragukan pada pernyataan tersebut tidak ada celah.
Nah, itu yang disebut dengan dalil burhani. Apabila sebuah kias tersusun dari yang bersifat burhani ini, maka itu adalah kias yang sangat meyakinkan. Sangat meyakinkan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.